Serah terima jabatan atau sertijab Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk periode 2025 hingga 2030 berlangsung pada Rabu 5 Maret 2025 di Pendopo KRT Sosrokusumo. Acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak serta sejumlah penjabat penting lainnya. Acara dimulai dengan penyerahan bantuan kepada anak yatim piatu sebagai simbol kepedulian sosial. Proses sertijab diawali dengan penandatanganan berita acara oleh PJ Bupati Nganjuk yang lama Sri Handoko Taruna dan Bupati baru Marhen Jumadi, disaksikan oleh Emil Dardak. Selanjutnya, dilakukan penyerahan memori jabatan dari PJ Bupati yang purna tugas kepada Marhen Jumadi, yang didampingi oleh Wakil Bupati Trihendi Cahyo Saputro dan pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk. Proses ini menandai dimulainya kepemimpinan baru. Setelah sertijab, agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna DPRD yang mencakup pidato pertama Marhen Jumadi. Dalam pidatonya, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Nganjuk. Marhen juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Dalam 100 hari ke depan itu ada 5 instruksi kemarin ya. Satu yang kaitannya dengan infrastruktur, jalan, jembatan, dan sampai kita antisipasi tanah longsor banjir ya, maka PU, kemudian BPBD, kemudian LH harus standby. Kemudian kaitannya dengan inflasi ekonomi ya, sekarang kan pemotongan anggaran kurang lebih 50%, maka kita harus ada program untuk efisiensi, maka harus ada satgas kaitannya dengan pengetatan anggaran. Kemudian yang ketiga adalah instruksi untuk peningkatan pendapatan, karena transfer dari pusat sekali lagi berkurang 50%, tentunya kita harus kreatif, maka pajak dan retribusi harus kita genjot betul. Kemudian yang keempat, ini menjelang puasa Lebaran, maka satgas pangan harus turun juga untuk jaga inflasi, misalnya Dinsos, kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian harus turun ke pasar, lihat cek betul perkembangan harga-harga, terutama sebulan bahan pokok ya. Juga harus betul-betul kita itu. Kemudian untuk sosial harus program-program bersama-sama untuk bantuan-bantuan sosial. Selain itu, Emil Dardak memberikan arahan mengenai sinkronasi program antar pemerintah kabupaten dan provinsi, serta menekankan perlunya menyelesaikan tantangan seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia. Semakin meningkatkan kepercayaan dari investor untuk masuk ke Kabupaten Nganjuk. Ini beberapa hal yang kami lihat selaras, apalagi Nganjuk ini bisa menikmati akses dari 2 pintu tol. Yang pertama pintu tol Kertosono yang memang terletak di Jombang, tapi sebenarnya sudah sangat berbatasan dengan Kertosono, dan pintu tol Nganjuk itu sendiri. Ada 16 kecamatan yang tadi katanya sudah diperuntukkan untuk kemungkinan kawasan industri atau king. Nah ini yang ingin kita dorong bersama, termasuk bagaimana mengatasi permasalahan ketersediaan atau lahan itu terlalu tinggi. Perlu ada strategi agar mengembangkan kawasan-kawasan yang memang masih memiliki daya saing dalam hal biaya sumber daya manusia maupun juga biaya pembebasan lahan. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.